Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang menyajikan masa lalu untuk diulik di saat sekarang, dan kita bisa ambil hikmah yang ada di sana. Inilah acara Tempo Dulu. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat sekilas video yang menayangkan petilasan-petilasan yang ada di Parangjoro, dan ternyata Parangjoro ini adalah nama lama, tapi itu bisa juga dikatakan nama lama yang kemudian muncul di jelang kemerdekaan. Nah, ini memang perlu kita harus tahu, karena banyak nama-nama di wilayah Solo dan sekitarnya itu yang memang memiliki kisah-kisah, bukan hanya kisah, tapi memang di sana ada nilai sejarah. Seperti kalau di keraton itu banyak sekali peninggalan dari Pakubuwono ke-10 begitu. Kemudian ada pesanggrahan di Paras, kemudian di Langenharjo. Kali ini dekat Langenharjo ada nama Parangjoro. Nah, kita akan menguak misteri Parangjoro yang pernah hilang itu. Ada di samping kita, saya, beliau ada Mas Adik Semi, komunitas Nunggak Semi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Iya. Saya bilang Mas, kok di sini adik, bagaimana ini ya? Ceritanya mau ragil dulu. Oh gitu. Iya, selamat datang di MTA TV. Kemudian ya, yang di ujung ini juga sudah tidak asing lagi karena beliau sudah pernah membahas tentang Desa Baki, ya, di Baki. Di Bagobagi. Ya. Ini komunitas Bagobagi juga. Ya. Ada Mas Surya Harjono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau tadi sudah ditayangkan sedikit video tentang Parangjoro, ini sebenarnya apa sih? Apa keinginan dari mas-mas berdua ini, hingga apa tahu-tahu kok muncul ada sesuatu benda atau peninggalan yang aneh di pas kesempatan tertentu, kemudian barulah di situ ada rasa penasaran, kemudian diulik. Kalau mas-mas ini bagaimana awalnya? Dari saya, ya, Mas Adi. Ya, kalau saya kebetulan kan asli lahir di situ. Oh, ya. Kemudian karena profesi kan sempat merantau lama. Nah, era atau generasi saya itu kan kebetulan generasi yang ada generasi sepuh, kemudian transisi, kemudian saya sendiri dan teman-teman. Ketika kita sepulang dari perantauan itu masuk desa sendiri seperti apa asing. Ya? Asing. Kan nggak lucu, tersesat di desa sendiri nggak lucu. Ya? Nah, di situ untuk mempelajari sejarah ternyata akan memberi spirit tersendiri bagi generasi ya, kalau sekarang milenial lah. Nah, sedang disebut Parangjoro, kalau sekarang kita hanya membekasnya gini, Parangjoro dulu sempat juara nasional pertanian, Parangjoro dulu pertanian, sekarang industri. Nah, kalau kita lebih ke dalam lagi, kebetulan kita mengenal Mas Surya, pemerhati sejarah, kita bertepatan kemarin momentum 17 Agustus, kita menggelar 3 hari gelar sejarah, begitu. Kita mengumpulkan berupa foto-foto, data-data lama, dan ini unik ketika Mas Surya menyodorkan sebuah literasi lama, menyebut tentang Parangjoro justru di era sebelum 1900-an, dan ini kan sangat luar biasa. Ketemunya bagaimana ini ketemunya? Nah, ketemunya apa itu? Kalau UMKM setelah saya langsung masuk ya. Saya dan istrinya Mas Adi ini dulu satu kelompok di namanya Masata. Jadi masyarakat sadar wisata Sukoharjo. Ya, kita sering ada kegiatan bareng, terus kemudian ada Instagramnya juga dengan Explore Parangjoro. Kemudian ada beberapa kali saling tukar informasi. Kemudian saya diberi informasi tentang tadi kegiatan yang pameran tentang sejarah dan UKM Parangjoro. Kemudian saya dijabri Mas Adi untuk kan terus selain pameran itu ada juga kegiatan
Sarasehan. Jadi Sarasehan tentang sejarah Parangjoro. Di hari Jadi, keduanya. di hari kedua. Nah itu yang datang dari sesepuh, kemudian saya, kemudian juga ada dari beberapa komunitas yang ada di Parangjoro. Kemudian saya sebenarnya memang belum banyak mengulik tentang Parangjoro, walaupun sebelumnya dulu pernah juga ke pesanggerahannya. Jadi analisa saya baru analisa peta. Jadi di situ ada bekas pesanggerahan, kemudian ada bekas sumur dan sebagainya. Jadi memang belum ada khusus untuk mengulik itu. Kemudian karena di Japri kemudian saya belajar dulu. Saya kemudian setelah singkat persiapan. Jadi memang istilahnya memang sekarang ini baru kita mengumpulkan puzzle, Pak. Jadi memang ini kita masih belum ketemu betul titiknya di mana, tetapi data yang saya temukan itu dengan cerita yang ada di Parangjoro yang kemarin kita jadikan satu, itu banyak yang cocok. Ada beberapa perbandingan yang cocok, walaupun memang ada banyak hal juga yang harus diteliti lagi, harus ada kajian lagi. Kalau Mas Adi tadi sempat balik itu seperti terasing di desanya sendiri, itu di hal apa, Mas? Terutama di bidang literasi yang sekarang banyak hilang. Contoh begini, di era saya karena kami tumbuh di bidang pertanian, literasi yang hilang itu seperti contoh kata sederhana. Saya tanya ke anak saya, misalkan literasi pertanian, apa sih Banjari atau Daud? Mereka tidak tahu. Ani-ani. Padahal termasuk dia generasi setelah saya yang kami dulu sekolah dari hasil pertanian. Anak-anak sekarang tidak tahu. Nah, seiring hilangnya literasi ini juga persawahan itu juga semakin banyak tumbuh industri dan sebagainya. Nah, kita pulang di kampung halaman sudah beda layout, beda literasi, akhirnya ini unik bagi saya. Akhirnya kemarin teman-teman novelis juga mengatakan, ya dibikin sebuah cerpen untuk nguri-uri juga boleh, dan motivasinya memang kita harus belajar sejarah juga seperti itu. Nah, nanti biar generasi yang sekarang sesuai dengan ini nunggak semi kami itu kan, kita yang tua, yang tunggak-tunggak itu biar bersemilah muncul yang baru tanpa meninggalkan budaya lokalnya Parangjoro, potensi lokalnya seperti itu. Jadi lebih pengen melihat ke belakang sejarah Parangjoro itu kan luar biasa. Tutur yang terakhir kami terima dari Mbah Lurah yang ketiga itu dia masih sugeng, masih hidup. Kalau di Parangjoro itu ada 3 karakter, bukan dominan tapi 3 karakter yang bisa dijadikan spirit. Karakter apa itu? Pertama, kalau pengen menjadi ada dulu dipakai untuk singgahnya ratu atau raja. Jadi di bidang spiritual, di bidang religi itu. Kemudian militer di tahun sekitar 1950-an itu dipakai sebagai markas RI membela kemerdekaan itu di Pesanggerahan. Kemudian yang ketiga juga sebagai markas MMC waktu itu, seperti garis abu-abu atau apa. Nah, 3 karakter ini kan menjadi identitas. MMC apa yang maksudnya? Merapi Merbabu Komplek. Merapi Merbabu Komplek di era dulu. Itu. Nah, ini sangat luar biasa menjadi spirit untuk generasi yang sekarang. Bukan hanya saya lahir Parangjoro, kemudian gogleng, munculnya Parangjoro dijual tanah seperti itu. Munculnya sekarang seperti itu. Betul, memang ketika kita itu atau generasi itu tidak mengerti bagaimana awalnya dia ada, itu maka dia kurang bisa menghargai apa-apa yang mungkin sudah diupayakan di masa lalu. Mungkin dari Mas Surya mungkin bisa disampaikan juga. Ini kalau menurut map-map yang bisa, mungkin ada gambarnya ya, ini bisa diperlihatkan terkait dengan peta Parangjoro yang ada, kita bisa. Jadi ada narasi lokal yang mengatakan bahwa di Parangjoro itu dulu sebelum tempat Parangjoro yang sekarang itu ada namanya Bantar Angin ya. Jadi ada pesanggerahan dulu sebelum ada pesanggerahan yang sekarang. Yang sekarang memang sudah hancur, tetapi sebelum itu sudah ada pesanggerahan dulu. Ada cerita lokal seperti itu. Kemudian tetapi hanya sementara. Kemudian
rusak karena angin. Cuma 1 hari. Cuma 1 hari, kemudian diganti dengan pesanggaran yang baru, yang sekarang petilasannya masih ada. Nah, ini saya temukan juga di peta tahun 1861. Jadi bukti sejarah paling lama yang kita temukan itu dari tahun 1861 ini tentang adanya logo ini, ada simbol PG. PG itu bukan pabrik gula tetapi pesanggeran. Oh, pesanggeran. Kalau pabrik gula itu ini, ini. Jadi SF dilogokan SF. SF itu sugar fabrik, jadi pabrik gula. Oh, sugar fabrik. Ya, kalau PG itu pesanggeran. Jadi di titik ini, di titik di Palangjoro itu sudah ada pesanggeran di tahun 1861 dan itu sudah ada dicatat di peta. Dan sebenarnya pesanggeran itu sendiri apa sih intinya? Kalau pesanggeran itu tempat untuk beristirahat sebenarnya. Beristirahat, kemudian meditasi juga ada. Jadi memang ada beberapa fungsi pesanggeran. Tetapi intinya memang untuk pesanggeran, kemudian untuk ketika raja mengecek daerah-daerah kekuasaannya harus beristirahat, transit atau transit. Enggak, bukan. Nah, ini tetapi ketika kita buka di peta tahun 1930 itu letaknya sudah berpindah. Jadi sudah tidak ada di bawah lagi, tetapi sudah berada di yang sekarang petilasannya masih ada. Yang jadi, tadi di video. Ya, tadi di video kita akan seperti melihat ada gapura-gapura itu sekarang letaknya di sini. Nah, kecocokan antara perpindahan 2 pesanggeran itulah yang kita temukan tadi. Tetapi memang harus diteliti lagi, dikaji lagi apakah memang betul-betul cerita itu berawal dari perpindahan 2 pesanggeran ini. Gitu. Karena di sekitar sini ada beberapa pesanggeran lain, seperti pesanggeran di Langenarjo, kemudian di Bacem. Kemudian kalau pas Dani Saptoni dari Solo Society itu pernah bercerita kepada saya juga ada di Ngelawu. Ngelawu itu atasnya sih. Jadi antara Palangjoro dan ke Bacem itu ada daerah sekitar Ngelawu itu dulu ada pesanggeran pada waktu Pakubuwono ke-6. Gitu. Jadi memang referensi kita selama ini baru memang dari peta. Kemudian juga ada tentang ini yang saya catat adalah kejadian-kejadian, jadi kejadian-kejadian yang dicatat oleh Patmo Susastro di era Pakubuwono ke-9. Itu ada ini wewangun Pandopo Sasono Sewoko ora lawas meneh pesanggeran ing Langenarjo Palangjoro sarta Dandang Kiai Tambur. Jadi pesanggeran Langenarjo yang ini itu dibangun di era Pakubuwono ke-9. Jadi setelah pembangunan pesanggeran Langenarjo. Jadi memang ini masih sekali lagi kita sampaikan kita lagi menyatukan, mengawali menyatukan pasal-pasal yang belum tertata gitu. Karena ada banyak data yang harus dibandingkan. Dan ini masih berproses sampai saat ini. Masih berproses. Jadi belum finish ya. Dan itu bisa nanti mungkin tidak hanya dari Mas Suryo dan Pak Adi, tapi pasti ada pendukung-pendukung yang lain yang saat ini belum pada fokus di Palangjoro begitu. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini bahasanya cukup menarik. Bagaimana kalau Anda pun juga punya referensi tentang Palangjoro, bisa sampaikan di telepon 0271 6793000, SMS WA di 08112 553000. Masih bersama narasumber dari Mas Adi dan juga Mas Suryo. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Masih dengan narasumber kita dari komunitas Nunggak Semi, ada Mas Ade, kemudian ada Mas Suryo dari komunitas Mbako Mbaki. Kita masih menguak Palangjoro yang hilang. Nah ini mungkin bisa diteruskan. Kalau tadi ada video-video, nah sekarang ada foto-foto yang mungkin ada lebih detail gitu, kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah dilakukan di Palangjoro untuk menguak tadi. Ya silakan siapa?
Mas Adi dulu. Mas Adi, Mas Adi. Ya, pada dasarnya kemarin kita sempat menikmati sore lah ya di Parangjoro, habis ngopi terus kita langsung menuju ke TKP di situ. Jadi TKP itu pesanggerahan titiknya di mana, kemudian yang ternyata sekarang ada beberapa bangunan pesanggerahan ketimbun sama ini kayu bakarnya, atau bukan kayu bakar ya, abunya limbah tahu. Ini Ya, apa ini? di situ ada, nah ini bekas gapura. bekas gapura. Bekas Dulu gapura. pintu Bekas gapura. gerbang masuk ke pesanggerahan. Oh begitu. Ya, ada dua yang sayang sekarang tidak ada foto ya, sayangnya seperti tidak ada apa foto. Ya, dulu, gapuranya ya. ya. nah, ini di apa ya? semak Atau dulu belukar. ada saksi yang pernah melihat berdirinya Jadi gapura itu. ada ya? tutur begini, sempat bergelantungan di daun ini, Pintunya. di bingkai frame-nya Oh ya, pintu. ya. Itu beliau pasti lahir lah, yang pemerhati pendidikan juga, bergelantungan di situ. Jadi masih ingat betul bagaimana pintu gerbang itu seperti alun-alun kidul katanya seperti itu. Itu dari kalau perahu Projomolo itu berhenti, kemudian naik ke ke arah Tanggul lah, di situ sudah ada pintunya itu. Oh, apa posisi Parangjoro sendiri dekat dengan Bengawan? Iya, Ya, kita ya, memang ini kan Bengawan. iya. Jadi memang di pinggir Bengawan. Jadi memang seperti Langenarjo, pesanggerahan Parangjoro itu berada di pinggir Bengawan. Dan arahnya Bengawan ke utara mestinya ke sana ya? Jadi kalau Langenarjo 2,5 pal ya kalau dulu, itu pesanggerahan 2,5 pal. pesanggerahan Parangjoro ada di sini. Iya. Jadi rute untuk traveling lah kalau Iya. Apa maksudnya ukuran pal itu? Nah, kalau pal itu ukuran seperti kilometer, tapi mungkin zaman dulu ya, jadi zaman keraton ya. Jadi ngukurnya pakai pal. Saya tidak tahu betul berapa pal dengan perbandingan pal dengan kilometer sekarang. Tetapi itu untuk misalnya Keraton Solo ke pesanggerahan Langenarjo itu dulu ngukurnya 3 pal atau 2 pal dari Satu pal itu berapa meter atau? Saya nggak tahu betul pastinya perbandingannya dengan kilometer sekarang. Kalau sekarang ya nggak ada 5 kilo, nggak ada ya. Nggak ada, nggak ada. Kalau lurus, tapi dulu kan kali Bengawan yang lama itu kan muter. Sekarang karena proyek Bengawan Solo, sekarang udah lurus antara Langenarjo sama. Iya. Iya. Dan yang menarik adalah cerita-cerita tentang perjalanan dari Langenarjo ke Parangjoro kan dekat, Pak. Jadi dulu perjalanan darat, kalau bisa diceritakan ini dulu lewatnya ini ke pesanggerahan Langenarjo, dari pesanggerahan Langenarjo. Dan kalau ini diluruskan itu sampai Gading. Sampai Gading, jadinya sampai Gading. Jadi lurus ke keraton ini. Nah, kemudian berbelok, kemudian ini adalah simbol untuk penyeberangan. Jadi istilahnya seperti tambangan. Jadi dengan tambang. Ya, Pak Getek ya. Ya, Getek itu. Kemudian ke pesanggerahan Langenarjo. Jadi Parangjoro. Jadi dari Langenarjo ke pesanggerahan Parangjoro itu, dan di sini di area di Sangrombo itu masih terkenal dengan nama Pelataran Ombo, karena untuk seperti pelabuhan untuk menyeberang. Makanya kan Ombo, jadi Pelataran Ombo itu tempat untuk menyeberang perabat keraton dari Rombo ke Parangjoro. Gitu. Jadi tahu hunting foto itu yang Pelataran Ombo kita tidak menemukan, baru petilasan berupa batu tadi, tiang, kemudian ada sumur tadi. Ada sumur. Kita mungkin bisa lihat sumur yang tadi itu sumur timba itu sumur ya. Timba, di mana uniknya begini, Parangjoro itu kan airnya asin semua. Nah, air asin itu ada di Parangjoro sampai sekarang. Oh iya. Hanya sumur yang ada di pesanggerahan itu sekitar pesanggerahan saja nggak asin. Tidak asin. Tidak asin. Ya, dan itu yang dikonsumsi sama yang punya rumah. Total ada 6 ya Mas ya? Ada 6 tadi, 1, 2, 3, 4 ya, 4, tengah 1, terus kemudian ada di apanya nih? sumurnya. Oh, ada beberapa sumur berarti ya? beberapa sumur. Ya. Jadi memang dalam satu lingkup pesanggerahan didirikan itu menemukan sumur karena khusus di situ, yang jelas itu tata letaknya keren itu, karena bisa menemukan sumber yang di antara asin, di situ tidak asin. Ya. Kemudian dalam perkembangannya
Parangjoro sendiri menjadi sentra apa ini, atau di situ kemudian karena dulunya tidak ada ya Parangjoro ini, itu informasinya tadi bisa dikatakan baru akhir 18 ya, abad 18, kemudian berkembang menjadi apa, atau semakin banyak orang tinggal di Parangjoro, kemudian ada komunitas yang semakin lama semakin banyak, kemudian berkembang seperti apa Parangjoro sekarang ini? Kalau mulai terdata secara kepemerintahan itu kan di 1975-an. Nah, terus kemudian di situ mulai ada istilah dulu Impres Desa Tertinggal atau IDT itu. Nah, IDT itu sudah diawalinya berkembangnya ekonomi di Parangjoro. Di situ muncul industri tahu. Yang sampai sekarang industri tahunya masih. Nah, pertanian yang ada secara lokal, industrinya mulai dari pabrik tahu, kemudian ada tatah sungging wayang, kulit, kambing. Nah, itu di era-era Pak Lurah Jono namanya. Pak Lurah Jono itu lurah ketiga setelah kemerdekaan. Nah, Parangjoro sendiri sampai sekarang akhirnya industri lokal, pertanian, dan industri pabrik itu. Ya. Dan memang ketika orang mengetahui tadi sejarah dan kemudian ada peninggalan, itu otomatis mereka juga pede ya, orang yang di dalam situ akan pede seperti Kampung Batik Laweyan lah misalnya begitu. Kemudian mereka akan merasa mempunyai modal untuk ketika ada tamu dari luar itu datang, apa yang dipersembahkan. Kalau tadi termasuk di situ ada tata sungging wayang dan lain sebagainya. Itu berarti dekat Serenan apa ya? Jauh sebenarnya. Jauh, tapi Desa Butuh dekat. Jadi antara Parangjoro sampai Serenan itu sebenarnya kan memang tadi Butuh juga ada itu di Butuh ya. Dan kalau di di peta yang lama itu pergeserannya yang tadi sebelumnya ya itu perpindahannya berapa jauh Mas? Untuk Pesanggerahan satu nggak jauh, paling 1 kilo Mas, nggak ada ya? Masih di satu dusun. Masih satu dusun. Cuma beda lokasi antara kalau Banjarmati itu agak ke timur, Ngadirojo agak ke barat. Nah, yang sekarang itu di Ngadirojonya. Jadi ada cuma tidak diketahui petilasannya dari data ini. Kalau ada 2 hal yang kita temukan. Jadi ada narasi lokal tentang perpindahan. Yang tutur itu tadi. Nah, dari tutur itu namanya Bantar Angin itu lokasinya jauh dari lokasi ini. Dari lokasi perpindahan ini. Tetapi data yang kita temukan ada perpindahan Pesanggerahan sama dengan tutur, tetapi lokasinya sudah bisa kita lihat dari melihat peta bahwa perpindahan itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Dan dari penggalian kemarin kita juga bisa akhirnya bisa tahu kalau memang Langenarjo itu dulu masuk ke saya catat di sini distrik Bendon Daleman, yang sekarang nggak ada istilah Bendon Daleman. Kemudian distriknya Grogol, kemudian Regenschaftnya Kartosuro, dan masuk Afdeling Klaten. Jadi seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, bahkan sampai tahun 80-an. Ya, saya SMP itu masih pajak, ikutnya Klaten. Masih Klaten. Masuk pajak motor, pajak tanah itu juga masih di Klaten. Jadi bukan masuk Sukoharjo. Tapi masuknya di Klaten. Ini berita tahun 1881 tentang badai. Jadi dulu kan ada banyak berita-berita, salah satunya berita badai itu banyak sekali dulu. Nah, itu menerangkan bahwa badai maksudnya angin tertulis di sebuah media massa di lokomotif. Di lokomotif 11 April 1881. Tersebutlah Parangjoro. Parangjoro berada di, cuman memang tidak disebut desa, Pak, karena Hindia Belanda itu punya daftar desa-desa yang ada di Hindia Belanda. Itu desa-desa di sekitar Parangjoro itu sudah ada, dicatat semua, ada jumlah perempuannya berapa, anak-anaknya berapa, lagi berapa. Tapi kalau Parangjoro nggak ada. Yang disebut itu Sonorejo.
Bulaarjo, Layanarjo itu disebut semua. Ya, ya. Bahkan kita cari nama Ngrombo, Bentaan, Dimbagi itu ada semua, tetapi Parangjoro nggak ada. Iya, 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 iya. Karena memang kemungkinan memang Parangjoro itu berawal dari pembuatan nama pesanggerahan. Tapi Menaan dan Menur ini ada. Iya, tapi Sekarang dusun. Penyebutan nama itu di sekitar dulu Menaan dan Menur. Ya. Yang nama aslinya. Parangjoro itu antara di sini, antara iya, mana iya, ini. iya. Atau mungkin ya ini hanya sekedar pemikiran analisa ya. Bisa jadi Parangjoro itu sebuah lokasi yang tidak bisa ditundukkan Belanda. ya. Jadi tidak bisa sempat mengekspos seperti apa sih benar Parangjoro itu. Terus kemudian ini Pak, sudahkah ini juga berkomunikasi dengan pihak keraton, karena beliau sendiri yang di sana Parangjoro adalah pesanggerahan dari Pakubuwono ke-9 gitu. Karena pasti beliau akan tahu Parangjoro kenapa di peta lama tidak ada nama itu. Mungkin bisa dilanjut nanti ke pihak keraton gitu ya. Yeah. Saya pernah berkomunikasi dengan Kanjeng Dani, beliau adalah salah satu pengelola di Museum Keraton Surakarta. Memang menyebut juga Lumbung Selayur, kemudian Parangjoro itu. Cuman memang kan setelah pasca kemerdekaan itu kan ada banyak aset keraton yang kemudian bahkan kalau yang di Parangjoro ini diminta langsung oleh Pak Lurah Jono. Disertifikatkan dan jadi hak milik dan warga Parangjoro. Langsung minta ke keraton. Itu di era 75 sampai 80. Jadi memang bukan istilahnya direbut enggak, tetapi memang Pak Lurah Jono itu meminta langsung ke keraton dan diberikan. Beliau itu kemarin waktu Sarasen itu yang menyampaikan seperti baiknya lah waktu itu keraton, karena kita minta pun dikasih gitu. Jadi sekarang kayak Lumbung Selayur, kemudian itu kalau yang di Lumbung Selayur malah justru jadi kas desa. Nah kalau yang di Pesanggerahan memang jadi pemukiman. Apa itu bentuknya kas desa? Tanah gitu? Tanah, memang tanah. Jadi sumur yang kita ekspos kemarin itu yang sebenarnya untuk misalkan ini pemerhati sejarah budaya ya, bisa untuk wisata dan sebagainya, sekarang karena udah hak milik orang ya kita tidak ada nggak bisa ya, karena itu sudah hak milik orang. Cuma sisa-sisa dari bangunan itu harusnya bisa diselamatkan, seperti bongkahan-bongkahan pintu, pilar. Itu kalau Parangjoro kebetulan kan juga lagi ada proyek pembuatan museum tani dari pihak pemerintah desa. Ya mungkin nanti itu bisa dialokasikan ke sana, dibikin replika untuk generasi berikutnya biar bisa menikmati Parangjoro dulu pesanggerahannya seperti ini. Ya. Ya. Dan penggalian tentang Parangjoro itu baru saja atau? Ya, baru saja. Baru saja. Kebetulan saya aktif di medsos, di dunia digital dan dipercaya hari ini untuk jadi ketuanya BUMDes Parangjoro. Ya, akhirnya ketika mau kan entrepreneur, socio entrepreneur lah BUMDes seperti itu. Diminta untuk membuat suatu usaha. Tapi kalau identitas desa belum diangkat, saya yakin usahanya juga akan susah. Jadi mungkin di awal-awal sebelum kita mengadakan bisnis atau usaha ya kita mengangkat desa. Dari festival kita kemarin membuat festival tani. Sampai tadi yang difoto ada gelar 3 hari sejarah. Karena 17 Agustus perayaan lokal itu biasanya kan campur sari atau apa. Kita bikin yang beda kemarin. 3 hari kita gelar sejarah. Sarasian hari kedua. Yang akhirnya kita mendatangkan dari pihak pemerhati sejarah seperti Mas Arya, sesepuh, dan itu momen terbaik kemarin menurut saya. Karena semua sesepuh dari berbagai elemen itu bisa datang di pendopo dan kita bernostalgia melihat foto. Jadi bercerita sendiri-sendiri tentang recall lah seperti dulu saya ini dulu melihat foto. Foto yang mana ini? Foto dari era 75. Parangjoro. Iya, itu ini ada enggak ya? Ada. Bisa diperlihatin nih foto-foto yang era 75. Jadi kebetulan didokumentasi oleh beliau Pak Jono ya di Pak Lurah yang ketiga itu. Itu ada peresmian Waduk Colo itu. Kok di Parangjoro kan sangat jauh penasaran, sangat jauh. Ternyata di era itu juara nasional pertanian. Terus Pak Jono menjadi lurah percontohan yang akhirnya
waduk Colo dibuat toh untuk mengaliri area-area yang memang di situ perlu irigasi yang maksimal. Nah, Parangjoro lah mengkonsumsi air yang dari Colo. Terus kemudian untuk peresmiannya, karena dekat dengan kementerian barangkali karena lurah percontohan mungkin ya, terus disitulah. Dan Parangjoro sudah bekerja sama dengan akademisi seperti Unisri di era 75. Dan itu kan kalau sekarang mungkin pengabdian masyarakat, ya, link match, kemudian Merdeka Belajar, berarti Parangjoro sudah menerapkan itu. Nah, itu kan luar biasa menurut kami gitu. Baik, mungkin sembari kalau ada nanti ditayangkan. Kemudian ini kedepannya apakah sudah ada gagasan akan seperti apa Parangjoro nanti ke depan, Pak Adi atau Mas Surya? Kalau saya pribadi yang asli di situ ya, putra daerah situ, harapan secara infrastruktur ya itu sudah ada program dari pemerintah ya. Kalau kami di komunitas Nunggak Semi hanya yang penting bergerak mengalir, bahwa memunculkan tunas-tunas baru untuk memperhatikan potensi lokal seperti itu. Karena tanpa Nunggak Semi, tanpa kita nguri-uri budaya, memperkenalkan pada generasi yang sekarang, itu nanti tidak akan berkembang menurut saya. Seperti itu. Jadi harapannya lebih universal, tidak Parangjoro jadi apa, tidak cuma menumbuhkan kita bisanya apa ya udah kita maksimalkan, anak muda bisanya apa, potensinya apa. Kita ada ruang untuk kreatif, seperti kemarin workshop membatik di pendopo kami. Ya, mendatangkan dari akademisi, masyarakat yang mau bergabung. Nah, dari situ kita membuat semi-semi baru lah. Ya, kalau rata-rata penduduk yang ada di sana atau masyarakat yang ada di sana itu didominasi oleh kalangan apa? Buruh, pegawai. Di situ atau banyak homogen ya. Jadi ada, kalau daerah Menur itu rata-rata militer. Jadi polisi, angkatan darat dan sebagainya itu ada di daerah Menur. Kemudian daerah Parangjoro itu industri. Apa di sana ada komplek? Tidak ada. Kok bisa begitu ya? Jadi, ya itu tadi mungkin spirit dari TRI dulu yang berada di Parangjoro di era tahun berapa itu? TRI itu untuk rakyat Indonesia apa? Tentara Rakyat Indonesia. Ya. Dulu TRI juga Tebu loh kalau nggak salah. Disingkat itu, singkatan untuk itu ya. Iya. Jadi macam-macam pertanian ada, yang PNS kayak apa, sudah tradisi turun temurun. Kalau dari situ Menur ya angkatan. Iya. Oh begitu. Jadi tidak ada yang mendominasi. Gitu. Jadi komplek ya. Nah, terus kemudian untuk Mas Surya sendiri melihat dari realita yang ada di Parangjoro itu sendiri, sebenarnya mengapa ini bisa hilang gitu? Atau semula sebenarnya namanya bukan Parangjoro begitu. Nah ini mungkin bisa. Kalau dari yang beberapa data yang saya temukan itu memang tidak berawal dari sebuah kelurahan. Karena kalau kelurahan dulu memang sudah disebut, jadi memang tidak hilang dan sebagainya. Memang itu dulu bagian dari, kalau tidak Sonorejo ya Langenarjo, kelurahannya. Jadi memang pemerintahan yang secara resmi itu berawal dari setelah era kemerdekaan, menjadi kelurahan pemerintah itu setelah era kemerdekaan. Walaupun sebelumnya sudah ada seperti pemerintahan, tapi mungkin seperti apa ya, dusun yang bukan terstruktur, jadi tidak berada di bawah seperti untuk distrik kecamatan seperti itu. Jadi memang nama Parangjoro kalau ada seharusnya di daftar desa-desa di Hindia Belanda itu ada, pasti ada. Atau ya karena mungkin usia peta itu sendiri lebih tua dari Parangjoro kan. Kemudian pas Pakubuwono IX tadi ke sana, itu memang dia ingin memberikan nama, sebuah nama, bahwa ini pesanggeran Soeng Rejaning Zaman, misalnya seperti itu. Ini saya lebih suka kalau dinamai Parangjoro, misalnya seperti itu. Jadi lebih kondang setelah belum sempat
Google Map-nya Ya, ada, ya. itu Kemungkinan seperti pelebaran seperti penambahan kelurahan juga bisa. Jadi seperti apa ya istilahnya, dulu berada di bawah Sonorejo, terus sekarang dibuat kelurahan sendiri itu juga bisa. Ya, Terus kemudian namanya diambil dari nama pesanggerahan itu juga bisa. Jadi Karena kalau tutur kan, ya, tutur itu era Kademangan istilahnya. Jadi dulu diangkatlah Demang pertama oleh Pakubono IX dengan nama Diporejo. Gitu. Nah itu tutur yang berkembang di masyarakat lokal. Berarti secara turun-temurun cerita kan juga ada. Ya, ya. Berarti Parangjero itu sudah ada juga tersebut. Bahkan sistem pemerintahan dari mulai Demang, Bekel, Lurah itu kan sudah tersusun. ya, ya, ya. Cuma di petanya mungkin Ya. masih antah berantah, Betul. pinggir kali. Ya. Kalau Baki kan tebu jelas. Tebu. Parangjero ya, belum Ya. persawahan saja. ya. Ya, ya. Dulu ada Meguwo, sekarang jadi Adi Sucipto misalnya gitu. Ya, dulu Panasan, sekarang Adi Sumarmo misalnya kan, itu kan bisa jadi ya. Iya. Karena di sana sekarang sudah diresmikan sebuah tempat yang namanya itu. Ya, gitu Tapi ya. ya Penamaan setuju baru. juga karena ini diserat apa ya kemarin ya, yang dipamerkan itu loh, ada Bupati Madiun, Ya. itu. Jadi ini Parangjero Ratu Timur, Sirto. Catatan harian tentang Pakubono pada waktu menerima tamu. Itu salah satunya adalah Bupati Madiun, itu dibawa ke beberapa tempat memamerkan beberapa koleksi keraton, kemudian ke Mangkunegaran, kemudian memamerkan kereta, kemudian salah satunya ke Parangjero. Ini vilanya ini gitu kan Ya, ini saya Ya, punya bisa Langenarjo jadi. dan juga Parangjero gitu. Jadi saya pikir juga itu merupakan salah satu tempat yang penting juga. Dan sekali lagi yang saya tadi sudah disinggung Mas Adi tentang pemilihan itu tidak sembarangan juga karena sampai tahu di situ airnya yang lain asin di situ enggak, itu kan pasti juga ada proses yang tidak langsung ini dibangun di sini saja karena dekat dengan Langenarjo, tidak. Karena memang pasti ada. Bukan semata-mata sabdo itu ya. Ya. Jadi asin Ya, gitu ya, ya. karena ada analisanya. Ya. Dan yang jelas kan orangnya adalah raja ya. Ya. Dan di situ pasti tempat yang disinggahinya pun sudah mendapatkan terkondisikan Ya. oleh kalau sekarang pengawalnya dan sebagainya Ya. gitu. Baik Mas Suryo dan Mas Adi, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang Parangjero nanti sudah dapatkan literasi yang lebih komplit begitu sehingga kita bisa tampil lagi untuk Parangjero ini loh sekarang sebenarnya Parangjero itu seperti ini. Terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah mendapatkan gambaran tentang Parangjero itu, meskipun saat ini proses itu masih jalan terus ya terkait dengan penggalian tentang Parangjero. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.